Ketiga saksi saling bersilang sengketa. Dua orang yang mengatakan katanya KKN di situ, sementara yang satu adalah anak kandung, keterangannya sangat berbeda. Yang anak kandung mengatakan pentas seni itu tidak pakai gitar listrik, yang berpentas juga bukan Pak Joko Widodo, tetapi yang pentas warga. Dan logika saya ketika saya KKN, yang pentas itu memang warga, bukan kami yang, karena kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk show up, ya. Pertama itu, jadi kejanggalan yang pertama itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, keterangan kedua saksi itu kan tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan tidak konsisten? Kalau benar dia di desa Ketoyan, tentu dia tinggal di tempatnya Pak Lurah, tentu dia tahu apal nama Bu Lurah, apal nama Pak Lurah. Bahkan ketika saya coba dengan trick and trap, pertanyaannya ada yang khusus itu kan pancingan. Ternyata tidak tahu kalau ada anaknya yang cacat, dan kita konfirmasi kepada sertifikat cacat. Masa KKN di situ orang cacat kan pasti tahu lah, beda sendiri lah itu orang, saya bilang istimewa begitu, dan tadi sudah disampaikan. Lalu saksi yang ketiga pun bohong. Logikanya kalau dia tahu Pak Wali Kota itu dulu alumni UGM, tidak mungkin tidak foto. Kok Pak Jokowi itu orang yang ngambil di mana-mana ada foto, bahkan hari ini masih dia ada acara wisata foto sama Bambang Saptono kok. Jadi tidak mungkin kalau saya misalkan ketemu bintang film, ini bintang film Jules Brenner bodak, saya masih minta foto. Jadi itu secara logika tidak masuk akal. Lalu dari semua saksi, meskipun mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyan, tidak satu pun bisa membuktikan apa syarat-syarat akademik, termasuk kami kan pernah KKN, punya itu buku laporan KKN yang pertama, kami juga punya sertifikat pernah KKN. Ternyata mereka tidak tahu, kalau saya tahu teman-teman saya dan sebagainya. Dan yang paling prinsip dan sangat menentukan itu pertanyaan jebakan saya apa? Apakah Anda merasa dirugikan dengan gugatan CLS? Semua saksi mengatakan dirugikan dengan gugatan CLS. Jadi Anda kalau tahu, hakim itu dari awal pertanyaannya tentang itu saja, CLS. Nah ini saya balik, saya tidak tanya tentang Ketoyan, saya tanya dulu tentang CLS, apakah UGM sudah melakukan recovery, apakah UGM sudah melakukan hal-hal yang menguntungkan masyarakat, dan ternyata mereka sebagai alumni merasa dirugikan dengan tidak jelasnya CLS. Dan yang pasti semua saksi mengatakan meskipun mereka mendengar pernyataan Bu Profesor Dr. Eva Amelia bahwa Pak Jokowi alumni Universitas Gadjah Mada, tetapi tidak pernah ditunjukkan. Sehingga simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ke-7, apalagi ada istilah yang tidak dikenal, Bang Jack. Nah, ini baru lagi, tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak melekat sampai hari ini, ya, tidak mungkin. Teman-teman saya SMP manggil saya MT karena nama saya panjang, Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik, MT. Jadi tidak mungkin kalau namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, 2-3 foto, 2 foto itu kreasinya Bapak polisi, ya. Kreasinya Bapak, dan tadi sangat janggal ya. Masa mengenal Pak Joko Widodo mengetahui tidak pakai kacamata, yang saksi yang kedua, ya, kita tuh Bu Johanna, kita tunjukkan fotonya, dia tidak mengenal itu Jokowi, tidak mungkin. Saya kalau punya teman SD saja, dia sekarang misalkan jadi apa saja saya pasti tahu. Artinya, ya, kami optimis lah doanya teman-teman, karena memang ini ditunggu oleh bangsa Indonesia. Sesungguhnya simpel saja, yang dibutuhkan negara ini adalah orang yang jujur. Kita tidak butuh orang pinter, kita tidak butuh orang hebat, kita tidak butuh orang jujur. Dan ketiga saksi meskipun menurut deskripsi mereka jujur, mereka tidak jujur kecuali saksi yang ketiga. Cuman saksi yang ketiga dia jatuh, masa foto sama Pak orang terkenal tidak ada kenang-kenangannya, tidak mungkin. Dan Pak Basir juga jatuh karena tidak mengakui. Ya. Pak, soal tadi kan saksi juga menunjukkan foto bersama Ya. pembimbing Ya. KKN. Nah Ya. itu gimana responnya? Fotonya tidak ada tadi, tidak jelas kok. Dia yang tunjukkan itu hanya temennya kok, hanya temennya. Dia tidak membuktikan di depan sidang tentang pembimbing KKN siapa. Jadi begini, ini ada teori, memang ada Joko Widodo di buku alumni 28 tahun Fakultas Kehutanan, 25 tahun Fakultas Kehutanan. Memang ada gambar Joko Widodo, tetapi kan kami nggak bodoh, saya tutupi datanya. Dan Ibu Diwa mengatakan ini bukan Bang Jack. Kan tidak mungkin, ini teman saya, ini saya kenal ini kenal itu. Masa
mau ditutupi datanya pun saya kenal. Jadi itu ya. Jadi mau diolah dengan bahasa apapun, kuasa Tuhan tidak bisa digantikan ya. Kuasanya Gusti Allah yang ngecat Lombok tidak bisa. Hari ini kita saksi itu Bapak Belur. Ya Anda lihat aja, kalau saya mengakui berada di satu tempat saya tidak perlu mikir. Benar. Saya ditanya, Pak Topik kesini mau saya Sundaan, lulus tahun berapa? Lulus tahun 77, lu kok 77? Karena perpanjangan setahun. Lulus SMA MP berapa? Siapa? Tempat duduknya, kepala sekolahnya. Semua tahu. Masa teman KKN yang cuma dan KKN itu yang ada di situ bukan mereka, tapi namanya Maharindra, panggilannya Jindro. Jadi kami sudah pancing-pancing. Dan ada yang cewek lagi satu itu muslim. Tadi sempat ada Ya. interupsi dan akhirnya Ya. sempat ada debat. Itu dalam pandangan Bapak seperti apa? Ya itu dinamika saja. Kalau saya lebih mencoba itu tuh kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JB Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JB Irfan, tetapi yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Anda bilang apapun, saya nggak marah-marah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.